Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lairisa Fahrida dari peserta pelatihan dasar CPNS BPD SDMD Kalimantan Selatan Angkatan 26 Kelompok 2 NDH 11. Hari ini saya akan menjelaskan tentang komitmen mutu. Langsung saja kita masuk pada pengertian komitmen. Apa sih komitmen itu? Kata kunci yang bisa kita ingat tentang komitmen ini yaitu individu atau kelompok, sebuah janji, dan sebuah perbuatan. Jadi, maksudnya komitmen diartikan sebuah janji yang mengikat seseorang kepada orang lain tentang hal tertentu atau tindakan tertentu. Lalu kita masuk tentang mutu. Apa sih mutu itu? Jadi, kata kunci dari mutu itu juga ada 3, yaitu standar, kelayakan, dan sifat. Jadi, mutu itu adalah ukuran baik buruk suatu benda atau kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya. Nah, dari definisi yang sudah kita jabarkan tadi, maka komitmen mutu adalah sebagai janji terhadap diri sendiri yang tercermin melalui tindakan dan perbuatan untuk menjaga standar atau kualitas yang sudah ditetapkan. Sebagai seorang ASN, tugas apapun yang diemban merupakan tanggung jawab kita untuk dilaksanakan secara optimal dengan memakai prinsip efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu, sehingga masyarakat sebagai stakeholder merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan. Next, kita masuk pada nilai dasar orientasi mutu. Di sini ada 5. Yang pertama, komitmen pada kepuasan customer. Yang kedua, cepat, tepat, ramah. Yang ketiga, melayani dengan hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Dan yang kelima adalah perbaikan berkelanjutan. Kemudian, target utama kinerja ASN yang berbasis komitmen mutu yaitu mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan. Untuk mencapai target kepuasan tersebut, kita dapat menjalankan 3 fungsi utama pegawai ASN. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Dan yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Maka, dalam implementasinya, fungsi tersebut pegawai ASN harus menunjukkan perilaku yang komitmen terhadap mutu. Ada 5 dimensi karakteristik mutu pelayanan yang baik ditandai sebagai berikut. Yang pertama, adanya bukti langsung. Di sini maksudnya yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Yang kedua adalah kehandalan, yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan yang telah dijanjikan. Yang ketiga, daya tangkap, yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Kemudian yang keempat, jaminan, yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko, ataupun keraguan-raguan. Dan yang kelima, yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan perhatian yang tulus terhadap kebutuhan pelanggan. Menurut Jamaluddin dan kawan-kawan dalam bukunya pada tahun 2014 memberikan ilustrasi bahwa perilaku yang semestinya ditampilkan untuk memberikan layanan prima adalah yang pertama, menyapa dan memberi salam. Kemudian yang kedua, ramah dan senyuman manis. Yang ketiga, cepat dan tepat waktu. Yang keempat, mendengar dengan sabar dan aktif. Yang kelima, penampilan yang rapi dan bangga akan penampilan. Yang keenam, terangkan apa yang saudara lakukan. Kemudian, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Lalu, perlakukan teman sekerja seperti pelanggan dan mengingat nama pelanggan. Pelayanan publik yang bermutu perlu didukung oleh instrumen yang memungkinkan pelanggan dapat menilai mutu dari layanan tersebut. Alat pemastian mutu pelanggan dari Osborne dan Plastric
pada tahun 2000 di halaman 175 mengatakan, yang pertama, standar pelayanan pelanggan. Misalnya, pelanggan menunggu tidak lebih dari 5 menit dalam antrian yang menjadi komitmen pemerintah dan mempublikasikannya. Yang kedua, ganti rugi pelanggan. Misalnya, memberikan beberapa bentuk kompensasi ketika organisasi gagal memenuhi standar pelayanan pelanggan. Kemudian yang ketiga, jaminan mutu, yaitu misalnya komitmen organisasi untuk mengembalikan seluruh uang yang dikeluarkan pelanggan atau memberi pelayanan pengganti gratis jika pelanggan tidak puas terhadap pelayanan yang diterimanya. Kemudian yang keempat, audit mutu. Maksudnya di sini mengaudit pelayanan pemerintah. Yang kelima, penanganan keluhan pelanggan, menelusuri dan menganalisis keluhan pelanggan. Dan yang keenam, langkah terakhir adalah melalui ombudsman. Di sini mereka meminta bantuan membantu pelanggan untuk memecahkan permasalahan atau persengketaan ketika pelanggan tidak puas dengan sistem penanganan keluhan. Kita lanjutkan pada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang penerapan komitmen mutu pada organisasi. Komitmen mutu dalam organisasi saya dapat memberikan contohnya seperti melakukan berbagai inovasi dalam kegiatan pembelajaran berupa pengaplikasian model dan metode pembelajaran. Yang kedua, berkreasi dengan membuat berbagai macam media pembelajaran. Yang ketiga, memanfaatkan barang bekas yang dapat digunakan untuk membuat berbagai macam media pembelajaran dengan tujuan untuk meminimalisir pengeluaran anggaran. Kemudian, kita juga dapat membangun kerjasama yang baik antar semua guru dan aktif saling memberikan informasi guna menambah wawasan dan kompetensi sebagai guru. Kemudian, kita juga dapat aktif mengikuti diklat pelatihan untuk menunjang kompetensi guru. Lalu, melakukan studi banding dengan sekolah lain dengan tujuan dapat memperbaiki pelayanan di sekolah sendiri. Dan yang terakhir, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan dengan perkembangan teknologi. Ya, sekian presentasi saya pada hari ini. Jika ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.